Hai Virgo, apa kabar? Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain asmara kalian. Eh, Pertama-tama, makasih buat semuanya yang udah mau nonton. Untuk yang subscribers, makasih untuk likes, komen, dan shares-nya ya, dan donasinya of course. Untuk yang baru join, kalau emang suka jangan lupa untuk subscribe, dan kalau emang resonates please komen, gue kepo. Eh, Saran untuk yang baru join ya, untuk cari video yang kamu emang lagi minati, carinya di playlist bukan berdasarkan apa yang gue upload, karena ntar mabok sendiri. Masuk ke channel gue, cari playlist, di situ berdasarkan bahasa, tema, dan waktu ya, bulan, minggu, hari, ada di situ semua. Dan kalau kalian nggak punya birth chart ya, di box description gue di situ ada link dari Just Astrologi, tinggal kalian klik dan kalian isi data-data kalian dan kalian punya birth chart. Karena gue itu lebih ke tarot horoscope berdasarkan planet movements ya. uh, untuk relationship gue nyaranin yang cewek nonton Venus ya, Venus dan Jupiter kalau yang udah married. Untuk cowok gue saranin untuk nonton Mars dan Jupiter kalau udah married. Oke, lanjut sama rising atau ascendant sign kalian, karena itu yang memang akan terwujud dari secara nyata ke kalian. Oke, ini timeless dan general reading ya. Jadi kapanpun kalian mendapati video ini adalah memang emang yang tepat untuk kalian, saat yang tepat untuk kalian. Dan general artinya nggak ada nama kamu di sini. Kalau memang nggak resonates ya coba nonton Venus, Mars, Jupiter, juga rising atau ascendant sign kalian. North Node juga boleh, tapi nggak disaranin untuk relationship. Atau mungkin next time ya, energi kita bisa align, bisa selaras. Pakai good tarot ya. By the way, oracle cards kalian udah di sini, tapi akan gue baca nanti terakhir setelah tarot. Okay. Gue akan bikin tiga ke kanan sama tiga ke bawah. Yang itu tentang past, present, sama future. Oke. Okay. Apa yang Virgo harus ketahui untuk relationship dan asmaranya. Apa yang Virgo harus ketahui tentang cinta dan asmaranya. Apa yang Virgo harus ketahui tentang cinta, kehidupan cinta dan asmaranya. Wow, pas ya yang lewat. Aduh, Seven of Air. Sorry ya glare-nya, apa sih namanya, refleksinya. Seven of Air. Three of Earth. Kebalik. Call. Judgment. Current energy yang sekarang, temptation, the devil. Oke. Patience. Wow. Five of Air. Wow. The future, near future. Queen of Earth. High Priestess. Messenger of Water.
Uh, energi secara keseluruhan Queen of Fire. Two of Fire, Five of Fire, Strength, Eight of Water, Hangman, Queen of Air, King of Air. Wow, the star. Oke. Queen of Air sama Two of Air. Nah, lanjut deh. Ya. Ini energi alam bawah sadar kalian, ya. Queen of Air adalah energinya fire signs, ya. Entah mungkin kalian dealing dengan Aries, Leo, atau Sagittarius. Yang jelas karakter dari Queen of Air itu adalah sex bomb. Ya, dia pede dan sangat dia goal oriented, ya. Dia punya determinasi yang tinggi dan dia nggak takut untuk mengambil resiko. Oke. Dia percaya diri yang tinggi dan dia selalu mengungkapkan apa yang dia rasa. Dia pikir dia akan selalu mengungkapkan. Ya. Two of Air di persimpangan jalan dan kalian ingin membangun sesuatu, ya, tapi kalian di persimpangan jalan. Jadi kalian lagi planning, lagi merencanakan karena kalian sudah terbakar. Ya, kalian belum terbakar, maksudnya kalian terchallenge gitu. Kalian terchallenge untuk berbuat sesuatu, bertindak. Tapi kalian diminta untuk kuat, ya, secara batin. Itu strength energi Leo. Karena kalian harus mengakhiri sesuatu, oke? Okay? Dan setelah itu ada Eight of Cups, ya, dan Hangman. Ya, kalian harus meninggalkan yang memang mungkin sebuah karma dan kalian harus healing. Ya. Di balik itu ada King and Queen of Swords. Wow, ya kan, power couple. Oke, mungkin kalian dealing dengan fire signs, ya. Oke, di yang sudah lewat, ya, kalian ada energi Seven of Air, yang mana ini tentang self deception, tentang kalian mencoba melarikan diri dari sebuah kenyataan, ya. Kalian sneaky, ya. Kalian mencoba menyiasati sebuah realitas dengan tidak jujur. Oke. Dan kalian menutup diri juga untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama mungkin untuk mengerjakan sesuatu atau untuk menyiasati sebuah keadaan atau situasi, ya. Kalian tidak open, kalian tidak membuka diri untuk menyelesaikan atau mencari solusi. Dan di sini ada Judgment, energinya Scorpio, ya. Mungkin yang sudah lalu kalian berhubungan dengan seorang Scorpio, ya. Dan ini kalian sudah mendapati kesempatan kedua sebenarnya untuk memperbaiki. Kesempatan untuk memperbaiki kalian sudah dapat sebenarnya, yaitu dengan komunikasi, ya. Dengan komunikasi dan bagaimana berpersepsi dengan melihat dari cara yang berbeda, dengan cara melihat yang berbeda, ya. Untuk memperbaiki segala apapun kondisinya kalian, ya. Di yang sekarang kalian dealing dengan the devil, energinya Capricorn. Oke, karma di situ, Jupiter di situ, Pluto juga di situ. Capricorn ini love affairs,
ya, love affairs, dan bagaimana kalian mengungkapkan diri, mengekspresikan diri kalian dalam memulai sesuatu yang baru. Kalian terblok, kalian keblok, ya, kreativitas kalian keblok, bahkan happiness kalian juga keblok, ya, happiness kalian keblok, komunikasi kalian juga keblok, karena kalian, menurut gue ya, karena kalian di sini ada karma soalnya. Saturn itu pembawa karma, Jupiter juga pembawa karma, dan Pluto itu adalah self transformasi, transformasi diri, yang memang kalian diminta untuk berubah. Ya. Dan the devil itu artinya kalian terikat akan sesuatu hal yang memang kalian tidak bisa lepaskan. Entah itu orang lain, entah itu keadaan yang di luar kemampuan kalian sendiri dan pengertian, pemahaman kalian sendiri, yang artinya misteri, ya. Tapi sebagian besar itu sesuatu yang suatu event, kalau di saat di luar batas kemampuan kita, itu karena event yang memang sifatnya lebih ke ilahian, ya, lebih ke sempurnaan. Jadi ini bisa juga twin flame, tapi karena ini general reading, ya, kemungkinan besar ini juga karena keterikatan kalian, ya, dengan segala sesuatu, kebiasaan, ya, kebiasaan cara berpikir, kepercayaan, ya, kalian sendiri yang menghambat pertumbuhan personal kalian, yang ngeblok kreativitas kalian, cara berkomunikasi kalian, bahkan romance kalian sendiri, ya. Dan ini hubungannya juga dengan mungkin dengan kalian pernah tidak jujur, ya, mungkin ada pihak ketiga di sini, ada orang ketiga, pihak ketiga atau orang ketiga, ya. Dan itu ngeblok juga keberuntungan kalian, karena Jupiter membawa keberuntungan. Dan memang karena Jupiter di situ, ya, Jupiter itu kayak kaca pembesar, ya. Jadi masalah love affairs kalian, romance kalian, kreativitas kalian, komunikasi kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, bahkan tentang anak-anak kalian pun lagi di zoom. Kalau kalian tidak mampu menyelesaikan karma kalian, judgment, ya kalian akan keblok terus, gitu. Kalian bisa melanjutkan terus untuk tidak bertindak, denying, ya, memungkiri suatu kenyataan, ya, tidak mau menghadapi suatu kenyataan, ya silakan, gitu. Cuman ya segala sesuatunya akan terus keblok, karena itu masalah karma, ya. Dan kalian nggak akan maju, gitu aja. Mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn, dan center reading kalian, ya, ada patience, healing, mencoba untuk lebih fleksibel. Ini energinya Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius, ya. Ini tentang kesabaran. Kalau semua hal ada prosesnya dan ada waktunya, ya. Ada waktunya itu karena secara buat gua waktu itu adalah fluid, ya. Waktu itu tidak berbatas, tidak berruang. Waktu itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Kapan kita mau mulai fokus mengerjakan sesuatu hal, ya, disitulah proses akan terus ada progresnya. Kalau tidak ada perkembangan, artinya fokus kita belum memadai, belum cukup untuk mendapatkan solusi. Karena memang selama kita belum merasakan, selama kita belum menyadari, sesuatu hal itu butuh
fokus, dan pengorbanan, dan pengertian atau pemahaman yang lebih. Tak ada satupun yang jatuh dari langit, mau berdoa kayak gimana pun juga. Dan itu semua juga kemampuan bergantung atas kemampuan kita dalam melihat sebuah peluang untuk diupayakan. Kalau kemampuan dan kesadaran kita tidak nyampe, mau peluang kayak gimana pun juga nggak akan kita lihat. Memang harus ada persiapan dari diri kita sendiri untuk melihat sebuah peluang. Begitupun juga dengan relationship. Ya. Peluang dalam mengatasi energinya pun juga berbeda, gitu kan. Sekarang energinya itu adalah Venus ada di Leo, yang mana buat kalian itu adalah akhir dari karma, ending, closure, karma, dan healing. Healing, patience. Jadi kita diminta lebih fleksibel dalam mengolah perbedaan, ya. Lebih fleksibel artinya kita lebih open, lebih terbuka dengan perbedaan. Kalau di kartu deck tarot yang lain kan dia sambil memainkan dua elemen, ya. Bahkan satu airnya di dalam air, satu kaki di dalam air, yaitu tentang emosionalnya sendiri. Oke? Kok cedukan? Terus kalian dapat Five of Air. Sudah tiba saatnya kalian memutuskan untuk menjadi lebih sehat. Kenapa gue bilang lebih sehat? Karena temptation. Ya. Jadi kalian mulai memasang batas-batas yang lebih, yang mana masih works gitu, masih berguna, mana yang enggak gitu. Jangan malah ngotorin lingkungan, gitu maksudnya. Oke, Sagittarius itu ada di home and family, ya. Anak-anak, fondasi, home, family. Ini adalah di center reading kalian. Oke. Dan emosional kalian sendiri. Near future, kalian dapat Queen of Pentacles. Ini energi kalian sendiri, ya Virgo. Karena ini Earth Signs, ya. Ya mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn. Oke. Yang mana lebih ke self-nurturing terhadap lingkungan dan keluarganya, ya. Queen of Earth itu lebih dia nurture, nggak jauh beda. Mungkin kalian pernah selingkuh atau punya cerita berdusta, ya kan, menyiasati keadaan dengan seorang Capricorn. Ini negatifnya, ini positifnya dari energinya Capricorn. Habis itu kalian dapat High Priestess. Ini tentang mungkin kalian berhubungan dengan Pisces. Yang jelas ini tentang silence, tentang rahasia, tentang segala sesuatu yang tersembunyi, tentang spiritualitas, intuisi kalian sendiri, ya. Tentang intuisi selalu maha tahu. Intuisi tahu apa yang terbaik, ya. Dan Pisces itu semuanya tentang relationship kalian. Dan
Neptune di sana ya. Neptune itu retrograde di Pisces. Yang mana artinya di masalah relationship kalian, any kind of relationship, ya, apapun relationshipnya, kalian diminta untuk merevaluasi tentang fantasi kalian, idealisme kalian, self sabotage kalian. Self sabotage itu sabotase diri ya. Juga tentang pengorbanan kalian, spiritual kalian, ya, semuanya itu dengan Neptune retrograde kalian minta merevaluasi segala aspek itu tentang dengan hubungan kalian dengan orang lain, gitu. Entah itu sahabat, keluarga, kakak adik, saudara, ya, bahkan sampai spouse, pasangan kalian sendiri, bahkan bisnis partner pun ya. Dan yang terakhir kalian dapat messenger of water. Ini message of love ya, atau permintaan maaf. Entah kamu akan menerima maaf atau kamu akan meminta maaf ya. Gua mau klarifikasi The High Priestess. Sama Temptation. Nah, Temptation dulu deh. Wait. Eight of Fire, Ten of Fire, King of Earth, Ace of Air. Mungkin kalian mendapat sekarang ya, kalian punya temptation ya, kalian tergoda. Kalian punya keinginan untuk reach out, untuk berkomunikasi ya, tentang kebenaran. Ace of Air ya, tentang kebenaran, tentang mungkin kalian harus memutuskan, mengambil keputusan ya, dan itu mencerahkan, memberikan suatu pengertian juga kepada orang lain ya, karena itu aha moment ya. Dan klarifikasi dari the temptation ini adalah Eight of Fire, komunikasi dan movements ya, tindakan. Ten of Fire, you are burned out. Kalian udah benar-benar kebakar. Yang kalian sampai gatel sendiri gitu, nggak bisa diem. Okay. Kalau kalian nggak ngambil tindakan. Dan energinya Taurus, King of Earth. Energinya Taurus ini tentang komitmen, tentang struktur, tentang nilai, prinsip. Dan mulai bertingkah lagi nih HP, laptop gue. King of Earth ya. 9 kalian sudah sampai di ujung istilahnya di ujung jalan. Di ujung jalan di mana kalian memang harus mengambil keputusan. Karena kalian sudah nggak bisa kemana-mana. Karena kalian sudah benar-benar terbatas, udah sampai ke limit yang ini gue bakar gitu ya. Gue bakar maksudnya gue berontak atau gimana gitu. Karena yang jelas kalian udah cuma bisa jalan di tempat gitu loh. Karena jalannya udah habis, Bu. Atau temboknya kalian hancurin, atau kalian muter balik.
dan mengulangi semua hal yang sama yang sudah kalian alami. Dan kalian akan mengalami hal-hal yang sama, intinya itu loh. Ini gue dobrak atau gue harus akan mengalami hal-hal yang sama. Aha moment, pencerahan ya. Oke, sekarang gue pengen klarifikasi High Priestess. Five of Earth kebalik, Nine of Air kebalik, Messenger of Air. Tetap loh, Ace of Air. Five of Earth kebalik itu kalian dengan High Priestess itu kalian sudah mampu keluar dari rasa kehilangan, rasa kesendirian, rasa overcoming that loss gitu. Kalian sudah melewati masa-masa itu dan kalian juga sudah 9 of Air ya. Kalian juga sudah tidak galau, tidak khawatir, kalian sudah melepaskan segala cara berpikir kalian atau pemikiran-pemikiran kalian yang menakutkan itu ya, yang bikin kalian gak bisa tidur. Dan kalian ingin mengkomunikasikannya, Messenger of Air, tentang kebenaran, tentang intuisi kalian, tentang insting kalian, tentang apapun yang tersembunyi, tentang pencerahan itu yang kalian dapatkan. Di baliknya ada Page of Earth. Ya, karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan nyata. Kalian juga bersedia untuk membuka diri kalian lagi untuk belajar memahami ya. Gue mau klarifikasi the call, the judgment in the past. The Emperor, the Hierophant, wow, the Star, wow, Three Major Arcana, Ten of Air, wow, Virgo, mungkin kalian berhubungan ya dengan ini powerful banget sih, the Emperor ya. Energi Aries, Mars retrograde di Aries ya, yang mana kalian diminta untuk bertindak, tidak asal bertindak, tetapi bertindak dengan tujuan, fungsi, kegunaan, benefit kalian sendiri yang selaras dengan apa yang kalian rasa dan keinginan kalian. Oke. Itu Mars retrograde di Aries, yang mana kalian akan mengambil sebuah tindakan yang memang benar-benar selaras dengan hati kalian. Oke. Dan kalian mengambil maksudnya power kalian, kekuatan kalian kembali. Okay. The Emperor, mungkin kalian berurusan dengan Aries, Taurus atau Aquarius. Wow. Karena ada Hierophant di sini. Hierophant itu energinya adalah energinya Taurus, dan di situ ada Uranus. Ya, planet Uranus itu adalah rebellion, pemberontak. Sedangkan Hierophant itu sendiri tentang tradisi, komitmen, spiritual, guru, yang Uranus itu selalu mempertanyakan otoritas, status quo. Okay. Dan Hierophant itu juga tentang nilai dan struktur. Okay. Dan ini hubungannya dengan jarak ya, mungkin kalian punya LDR, long distance relationship, atau hubungan kalian sudah punya jarak. Kalian bisa aja tinggalnya cuman
tetangga belakang rumah, tapi terus kalau kalian nggak punya komunikasi artinya kalian berjarak. Dan ini tentang perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan background, dan juga tentang perbedaan filosofi, wisdom, dan sesuatu yang asing. Asing itu artinya unfamiliar ya, kalian nggak biasa menemukan orang seperti ini gitu, atau ya perbedaan itulah sendiri adversity ya. Tapi ini adalah takdir. Star, wish fulfillment, healing, dan juga fate, destiny, north star. Aquarius itu ada di kesehatan kalian, healing, karena ini adalah membebaskan kalian juga, menyembuhkan kalian juga, dan ini akan mempunyai tentang juga visi-visi kebiasaan kesehari-harian kalian dan bagaimana kalian ingin melayani orang lain. Ya, karena Aquarius juga tentang humanitarian. Wow. Dan kalian dapat 10 of air, yang mana kalian diminta untuk lahir kembali, memperbaiki atau memperbaiki segala kepercayaan kalian yang mungkin memang sudah saatnya untuk berubah. Ten of water kembali, nggak ada inner peace, dan ada lovers, energinya Gemini. Gemini itu ada di status, karir, dan reputasi. Kalian punya pilihan. Oke. Udah cukup dengan klarifikasinya. Tapi yang jelas kalian embodying. Sekarang kalian lebih mempunyai, sekarang ini kalian energinya adalah Queen of Fire ya. Kalian mampu, kalian punya determinasi, kalian bisa pasang goal kalian, target kalian, dan kalian bisa melakukannya karena kalian sangat determinasi. Oke. Yang jelas akhirnya kalian ada messenger of water. Kalian ingin menyampaikan entah itu maaf atau gue tadinya pengen klarifikasi nggak jadi. Oke. Dari Mystical Shaman Oracle card kalian dapat 2 nih. The Staff kebalik dengan Beauty Way. Kalian diminta untuk Beauty Way itu, kalian diminta untuk menghargai semua yang ada di sekitar kalian saat ini. Meng-create beauty dari apapun yang ada di sekitar kalian. Bagaimana bisa nggak kalian melihat keindahan dari segala hal, dari diri kalian sendiri, bahkan dari orang lain. Keindahan dari setiap hal yang ada di sekitar kalian. Dan dengan begitu kalian bisa menghargainya. Beauty Way. The Staff, ya, The Staff kalian dapat kembali. The Staff itu sama kayak tadi kalau gue bilang di tentang Hierophant. The Staff itu tentang authority. Ya. Kalian dihadapkan karena kebalik, kalian lagi dihadapkan pada suatu kondisi di mana kalian diminta untuk balance dari opposite ekstrim, ya. Seperti nggak ada yang namanya rendah kalau nggak ada yang namanya tinggi, nggak ada yang namanya malam kalau nggak ada hari, nggak ada yang namanya baik kalau nggak ada yang namanya jahat.
duality, ya, dimana kalian diminta untuk mengambil bisa balance di antara dua extreme sides. Ambil jalan tengah. Pelajaran apa yang kalian harus pelajari di relationship dan cinta asmara kalian? Kalian diminta gratitude, nggak jauh beda dengan beauty way, ya. Be grateful for all you have, nggak jauh dengan beauty way. Dan letting go, learn to let go. Okay. Dari Goddess Guidance, ya, dari Goddess Guidance kalian dapat dua lagi, yaitu Pele, Divine Patience, ya. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Jadi jujurlah pada diri kalian sendiri tentang apa yang benar-benar kalian inginkan, apa yang buat kalian benar-benar happy. Divine Patience, wow. Dan kalian dapat Ostara, Fertility. It's the perfect time for you to start new projects, access new ideas, and give birth to new condition. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalian untuk memulai project baru, akses ke ide-ide baru, dan melahirkan kondisi baru. Universe bilang apa? Universe bilang, thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Terima kasih semesta udah membantu saya melihat segala sesuatu, segalanya melewati batas dari semua rasa takut saya. Thank you for expanding my perceptions. Terima kasih karena sudah meluaskan persepsi saya, sehingga so that I can see what is of the highest good, sehingga saya mampu melihat segala sesuatu dari yang paling baik. Apa itu yang terbaik? Semoga bisa baca ya. Oke. Udah segitu dulu. Semoga berguna buat kalian, dan kalau emang resonates jangan lupa untuk komen. Untuk yang baru dan suka gimana gue baca, jangan lupa untuk subscribe. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.